kira mbak-mbak sekalian, adik-adikku sekalian sudah mengerti dan sudah mengenal kanker payudara. Tapi pada pagi hari ini saya akan sharing lebih detail lagi. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan boleh, monggo. Dan saya mulai dengan apa itu kanker. Jadi mungkin mbak-mbak yang bidan yang belum terlalu mengenal kanker, saya ulangi bahwa kanker itu adalah penyakit akibat pertumbuhan sel yang abnormal, yang cepat dan tidak terkendali. Seperti kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita selalu ada peraturan. Peraturan itu tidak hanya di kantor, tetapi peraturan itu juga ada di dalam tubuh, di mana kalau sel ini diinstruksi untuk membelah, maka dia membelah. Diinstruksi untuk membelah lagi, baru dia membelah. Diinstruksi untuk mati, maka dia akan mati. Jadi proses ini betul-betul teratur seperti anak sekolah. Seragamnya sama, besarnya sama, perilakunya sama, sehingga kita sangat mudah untuk mengatur sebuah kelompok yang sama. Namun, kalau kita lihat di sebelah sini adalah sel kanker, dia tidak sama. Seperti kita lihat dari luar ini, seperti seolah-olah seragam. Seperti seolah-olah nurut, tapi dia tidak pernah nurut pada perintah. Disuruh mati, sudah waktunya mati, dia sudah berumur sekian hari, dia nggak mau mati. Dibilang stop, jangan berkembang, dia nggak mau. Disuruh nggak berkembang, dia berkembang terus. Dan kalau kita lihat dalam kelompok ini, maka ini tidak seragam seperti anak SMP di sebelahnya. Tetapi ini berbagai macam baju dia pakai. Ada yang pakai baju panjang, ada yang pakai celana, ada yang pakai baju yang macam-macam lah artinya. Jadi tidak seragam. Jadi dalam satu kelompok kanker, misalnya payudara, itu pun tidak sama perilakunya. Jadi obat untuk kanker payudara juga tidak sama. Jenis A, pengobatannya juga tentu A. Ini banyak yang pakai banyak yang pakai celana panjang. Oke, jadi obatnya untuk anti celana panjang. Ini banyak yang pakai rok, maka ini diberikan yang pakai rok, dan seterusnya. Dan oleh karena itu, kanker juga akan berkembang terus karena kita taunya yang pakai rok. Nah, yang pakai rok ini sudah banyak yang hancur, tetapi yang pakai celana masih tetap eksis. Nah, inilah yang nanti akan tumbuh lagi yang disebut sebagai relapse atau kambuh. Dan begitulah kanker, tidak hanya payudara. Pada semua kanker akan seperti itu. Tidak pernah ada yang selesai dalam satu kali. Mesti ada yang kambuh dan seterusnya. Kecuali dia ditemukan pada stadium dini. Nah, kalau kita berlanjut ke apa kanker payudara? Nah, kalau kita lihat, ini kelenjar payudara normal, tentu mbak-mbak adik-adikku bidan ini sudah mengerti semua ya, payudara normal, terdiri dari ductus, kemudian ada lobulus, ada puting, ini payudara normal. Namun, kalau kanker itu sering pada lobulus dan sering pada ductus. Jadi ada lobular karsinoma, ada ductal karsinoma. Dan bahkan ada yang masuk ke nipple. Nah, akhirnya dia jadi kanker di sini. Kanker di sini dia bisa berkembang, bisa. Karena rongganya besar, maka kadang-kadang kanker itu tidak diketahui secara dini. Dia bersembunyi di sini, di bawah sini. Diameter 1 cm dia masih bersembunyi. 2 cm masih bersembunyi. Nah, lebih dari 2 cm mulai kerasa pasien ini. Saya kok kayaknya ada yang ganjel ya. Atau ini kok kayaknya ada benjolan ya. Yaitu biasanya sekitar 1,5 sampai 2 cm baru dia teraba. Tapi kalau dia berada di bawah dekat otot, maka dia seringkali tidak teraba di sini. Dan kanker itu nanti akan bisa menempel ke kulit,
bisa menempel ke dinding dada, bisa menempel ke puting, dan bisa menggerus lemak-lemak, jaringan lemak di sekitarnya. Nanti itu ada lagi kanker yang mengenai jaringan ikat, tapi beda lagi nanti. Dan kalau kita lihat bagaimana kanker payudara, kita lihat bahwa yang seluruh dunia, kanker payudara itu nomor 1. Kemudian kanker paru nomor 2 dan kanker usus besar yang nomor 3. Dan yang paling mematikan adalah kanker paru. Di Indonesia, kanker payudara nomor 1, nomor 2 serviks atau leher rahim. Yang tentu adik-adik bidan ini juga lebih mengetahui lagi mengenai kanker serviks. Dan tentu semua ini yaitu payudara maupun serviks adalah kanker yang mengenai wanita. Walaupun kanker payudara ini bisa pada laki-laki, tetapi 98% ada pada wanita. Mengapa? Karena kelenjar-kelenjar ini lebih banyak pada wanita. Pada laki-laki sedikit. Oleh karena itu, kesempatan untuk mendapatkan kanker payudara pada laki-laki lebih kecil dibanding pada wanita. Dan kita tahu bahwa ternyata di luar negeri 1 dari 8 orang ini menderita kanker payudara. Jadi kalau kita berkumpul, reuni gitu ya, satu kelas, isinya 40 orang, maka biasanya 5 itu sudah kanker payudara. Ini secara statistik. Dan 1 dari 37 pasien ini akan meninggal karena kanker payudara. Bahkan ada yang mengatakan setiap 15 menit di seluruh dunia akan ada 1 orang yang meninggal karena kanker payudara. Apa faktor risikonya? Kita tahu bahwa ternyata faktor risiko itu ada yang tidak dapat dihindari. Kita tidak bisa menghindari lanjut usia, kita tidak bisa menghindari bahwa saya anaknya Ibu Martinah yang kanker payudara, di mana riwayat keluarga ini sangat menunjang untuk terjadinya kanker pada keluarga. Saya tidak bisa menghindari adanya tumor jinak yang kemarin tiba-tiba datang. Saya tidak bisa menghindari hormon yang datang, misalnya haid. Saya masih anak cucu saya 10 tahun, sekarang udah haid. Jadi sekarang usia reproduksi lebih muda. Artinya mengapa usia di bawah 12 tahun menstruasi bahaya? Karena dia terpapar oleh estrogen, terpapar oleh hormon yang sebenarnya hormon itu baik, tapi ternyata dia juga penjahat terhadap kita makin lama. 2 tahun lebih dini daripada usia 12 tahun. Seorang teman saya, dokter spesialis gizi klinik, membuat disertasi S3-nya, melihat bahwa anak-anak sekarang, tapi dia melakukannya di kota ya, di Jakarta, itu menstruasi 60% menstruasi di bawah 12 tahun. Bahkan ada yang 9 tahun sudah menstruasi. Karena mereka biasanya gemuk-gemuk, dengan gizi yang cukup, atau bahkan berlebih, ya, dengan obes dan sebagainya. Atau dia tidak pernah hamil. Mengapa tidak pernah hamil? Merupakan faktor risiko karena dia terus-menerus menstruasi. Apa artinya menstruasi terus-menerus? Artinya dia terus-menerus bertemu dengan hormon estrogen. Mengapa kehamilan merupakan faktor proteksi? Karena pada saat hamil, hormon estrogennya rendah. Dan setelah dia melahirkan, timbul hormon prolaktin untuk ibu menyusui. Dia juga masih rendah hormon estrogen. Jadi selama hampir 2-3 tahun dia terbebas dari hormon estrogen. Oleh karena itu orang yang tidak punya anak atau yang punya anak pertama di atas 40 tahun merupakan faktor risiko yang tidak dapat dihindari. Kemudian mengapa menopause lebih dari 54 merupakan faktor risiko? Karena paparan terhadap hormon estrogennya lama. Biasanya orang menopause itu 51, 52 sudah menopause.
Tapi ini kalau dia lebih dari 54 tahun, pertama dia lanjut usia, di mana imun sistemnya berkurang, kedua hormonnya masih terus-menerus datang, maka risiko untuk mendapatkan kanker payudara juga tinggi. Ada seorang ibu yang berkata pada saya, aduh dok, saya tuh 56 masih belum menopause loh dok, aduh saya bersyukur banget bahwa saya masih segar, masih bisa lari 10 kilometer, saya masih bisa bermacam-macam aktivitas naik gunung dan sebagainya. Wah bagus ya Bu ya, tapi saya batin, wah ini mas dia kena faktor risiko yang tidak dapat dihindari. Mudah-mudahan aja dia tidak sakit ya. Tetapi ada faktor risiko yang dapat dihindari. Yaitu apa? Nomor 1 obesitas. Obesitas seperti ini jangan sampai terjadi karena di bawah kulit ini ada lemak. Dan lemak itu kolesterol yang bisa menjadi estrogen. Ya. Atau lemak yang dikonsumsi, lemak tinggi. Nah ini makanannya enak banget ini. Suka, saya juga suka ini ya. Tapi ini merupakan bahaya kita. Kemudian merokok, ini juga bahaya. Ini ada kepustakaannya, ada penelitiannya. Juga alkohol, ini ada pathway-nya atau caranya dia bagaimana untuk menyebabkan kanker. Tidak menyusui yang saya katakan tadi, karena kalau tidak menyusui, hormon estrogennya cepat datang karena apa? Dia mens lagi. Yang harusnya 2 tahun dia bebas dari hormon estrogen, dia cepat ketemu lagi sama estrogen. Atau ada minum pil KB yang estrogen murni. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik bidan harus lihat apa namanya pil ini. Pil ini harus terdiri dari estrogen dan progesteron. Jangan estrogen murni. Kalau estrogen murni itu bahaya. Tapi setelah saya tanya di Badan POM kemarin, katanya di Indonesia yang beredar memang gabungan antara estrogen dan progesteron. Jadi berarti aman ya. Tapi kalau bisa ya jangan pil terus, ya gantian, habis pil, spiral, kemudian vasektomi ya. Jadi bergantian, jangan terus-menerus sejak mulai perkawinan sampai menopause ini terus KB-nya. Jadi mungkin dari tugas dari mbak-mbak bidan ini juga untuk memberikan keterangan bahwa ayo kita gantian yuk, jangan selalu pakai. Baik, berikutnya adalah orang-orang yang tidak mau menopause. Jadi dia minum hormon replacement therapy. Di luar negeri itu orang pada nggak mau menopause, sedih kalau menopause. Karena apa? Hormon estrogen itu adalah pemberi makan pada tulang, pemberi makan pada syaraf, pemberi makan pada pembuluh darah, pada otot, pada jantung, sehingga apa? Orang yang masih belum menstruasi masih kuat lari, tidak gampang lelah. Ya. Jadi begitu dia menopause, waduh, semua sakit, semua badannya pegel-pegel, tulangnya juga rasanya kerewot-kerewot kalau pagi, bangun tidur nggak enak, nggak bisa olahraga terlalu berat, dan seterusnya pada pasien yang menopause. Oleh karena itu di luar negeri ini umum ini hormon replacement terapi jangka panjang. Terus ini dipakai. Nah, pada saat dia minum ini terus-menerus, hormon estrogennya bukan malah di stop, malah diminum, maka dia masuk faktor risiko yang dapat dihindari, tapi tidak dia hindari. Jadi sekali lagi yang tidak dapat dihindari yaitu umur, hormon estrogen, dan faktor keturunan. Seperti Angelina Jolie, dia tidak mungkin menghindari. Oleh karena itu dia ambil aja payudaranya kanan kiri, ovariumnya kanan kiri. Karena apa? Karena ibunya kanker payudara, tantenya kanker payudara, dan sepupunya kanker payudara. Oleh karena itu dia merupakan, setelah diperiksa BRCA 1-2, dia merupakan faktor risiko yang tinggi pada kanker payudara. Jadi dia
ambil saja payudara. Kemudian gejalanya. Gejala kanker payudara apa? Nomor 1 adalah benjolan seperti ini. Benjolan, teraba di payudara maupun di ketiak. Dan seringkali tidak nyeri. Nah ini payudaranya sebesar ini. Nah waktu 1 cm nggak teraba. 2 cm mungkin masih belum. Nah setelah dia nempel ke kulit dan mendorong dia ke atas, baru ibu ini terasa. Kan tidak nyeri, tidak terasa nyeri. Dan adanya perubahan puting. Jadi adik-adik bidan mohon tidak hanya melihat dari organ ginekologi saja. Cobalah dibantu melihat juga payudaranya. Seringkali ada ibu yang tidak mengeluh apa-apa, tapi putingnya kesedot ke dalam seperti ini. Ya, kesedot ke dalam. Kita tahu bahwa begitu kita ada yang kesedot ke dalam, berarti ada tumor yang menempel di puting. Kemudian putingnya ketarik ke dalam. Ini kalau kita raba, mesti ada benjolan di dalam. Ini juga begitu, ini sudah mulai kelihatan, benjolannya mulai menonjol ke depan. Dan kalau sudah lebih parah lagi, dia sudah bisa menyebabkan seperti kulit jeruk. Manakala ada payudara yang seperti kulit jeruk seperti ini, maka kita harus yakin bahwa di dalam ada tumor yang sangat besar. Yang sudah menempel kulit lebih luas lagi dibanding yang puting kesedot. Ini pasti putingnya kesedot. Kalau ada kulit jeruk, pasti putingnya kesedot. Dan ini sudah ada juga tumor yang keluar. Ini semua usia muda. Ini masih muda, Mbak. Dan ada juga yang warna kemerahan. Sehingga dia tidak tahu, dokter. Ini saya pikir infeksi. Saya sudah ke dokter, bahkan hanya diberikan antibiotik. Oh jangan, kalau ada begini langsung lakukan USG. Ya, seperti ini nih ibu menyusui, ini masih muda nih mbaknya ini. Menyusui warna merah dikira karena infeksi, karena menyusui. Anak saya nggak mau di sini dok, selalu di sini. Ternyata ini adalah kanker, seluruhnya kanker. Ada juga yang merah hanya sebagian saja. Dan ada juga yang sudah berbentuk seperti luka seperti ini. Ini juga masih muda ini Mbak. Jadi kanker payudara itu sekarang makin lama makin muda. Dan sebagian datang pada saat menyusui. Nah ini mbak-mbak bidan harus juga, adik-adik bidan harus juga mulai aware untuk melihat payudaranya selain melihat kandungannya. Dan ini ada juga yang sudah mulai luka yang seperti ini. Ya. Jadi beberapa pasien datang dengan luka di kulit. Bukan benjolan di kulit, tapi luka di kulit. Dan besarnya kanker payudara bervariasi. Ada yang 1 cm seperti ini. Mbak ini masih muda dan dia tahu dari deteksi dini. Nanti kita lihat mengenai deteksi dini itu apa. Akhirnya dia lihat dan dioperasi ternyata kanker payudara dengan diameter 1 cm. Tapi ada ibu ini dengan payudara yang lebih besar dari payudaranya sendiri. Bagaimana ibu ini bisa bertahan kalau kita foto dari samping sampai yang sebelah sini nggak kelihatan. Besar sekali payudaranya. Dan lukanya ini luas sekali. Bagaimana seorang wanita yang masih usianya 40 sudah mempunyai tumor seperti ini. Tentu lingkungannya, kesehatannya tidak terlalu baik. Jadi mohon kita bersama-sama mulai menggalakkan jangan sampai ada pasien yang seperti ini. Karena ini prognosisnya buruk. Dan bagaimana mendiagnosisnya? Nomor 1 kita tanya, apa yang dirasain ibu? Oh ada kayaknya nggak enak dadaku. Terus cobalah periksa, ada nggak benjolan? Diraba payudara, nanti akan ada gambarnya bagaimana merabanya. Bisa dari bawah ke atas, atas ke bawah, atau bisa secara sirkuler. Kemudian lakukanlah USG. Kalau adik-adik nggak yakin, coba ibu USG payudara. USG payudara masih nggak yakin, lakukan mamografi. Kemudian setelah dilakukan mamografi, oh iya benar, ternyata ini ada benjolan. Maka kirimlah ke dokter
untuk dibiopsi. Karena hasil biopsi merupakan golden standard untuk diagnosis kanker payudara. Ini mamografi seperti ini, payudaranya dipenyet, kemudian kita bisa melihat adanya benjolan di sini, atau ada kalsifikasi. Ini kalau ini kanker ya, kalau ini kista, dalamnya kosong, kalau ini payudara normal. Atau dilakukan USG seperti ini. Biasanya USG ini sudah menunjukkan bahwa itu keganasan, di mana dindingnya tidak rata, dan seterusnya. Bisa juga langsung USG, langsung mamografi, boleh silahkan. Makin cepat diagnosisnya. Dan yang terakhir adalah biopsi. Biopsi harus dengan jarum halus. Biopsi macam-macam. Bisa dengan jarum halus, bisa dengan core, yaitu jarumnya gede. Ini jarum gede ini, core biopsi. Ada yang jarum halus, namanya fine needle aspiration biopsi. Itu kita hanya melihat adanya 20 sel di dalam. Untung-untung kita menemukan sel yang merah-merah ini, yaitu sel ganas. Core biopsi bisa menemukan sel lebih banyak lagi, sekitar 50 kalau core biopsi. Kita bisa lebih jelas lagi, ini ganas atau tidak ganas. Dan yang biopsi terakhir yaitu biopsi terbuka, dilakukan di dalam kamar operasi, di insisi, kemudian diambil tumornya, dilihat di bawah mikroskop. Nah, kita menemukan kanker yang seperti ini, jelas, terang, benerang. Dan selanjutnya kita harus periksa imunohistokimia. Kanker mah kanker, tapi dia pakai baju apa? Rok kah? Atau pakai celana panjang? Atau pakai rok mini? Ini obatnya beda-beda. Sebuah kanker yang ERPR-nya positif, tentu obatnya berbeda. Dibanding yang dengan HER-nya positif, obatnya beda lagi. Dibanding dengan triple negatif, ER negatif, PR negatif, HER2 negatif, berbeda lagi. Nah, itulah kita harus melihat kanker secara utuh. Tidak sepotong-sepotong. Kanker payudara, wis diobati, enggak begitu. Kita harus lebih detail lagi. Pertama dia menentukan kanker atau bukan kanker, setelah itu dia menentukan kankernya pakai baju apa. Dan dari baju itu kita baru bisa menentukan pengobatannya apa. Nah, setelah kita mengetahui dia kanker, maka kita harus menentukan stadium. Stadium berapa ini? Menjalar ke lever kah? Menjalar ke paru-paru kah? Menjalar ke otak, menjalar ke tulang, kita harus tahu. Juga untuk menentukan pengobatan. Sing diobati apa sih iki? Sinar kepala dulu, atau sinar tulang dulu, atau kemo dulu, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus melakukan USG. USG payudara, USG lever, dilihat ada benjolan enggak? Ini ada massa di sini. Dilihat dulu foto ronsen, ada benjolan enggak? Ini metastasis. Dilihat dulu CT scan, ada benjolan enggak? Kita lihat. Di CT scan ada massa enggak di tulang? Benjolan ke tulang? Metastasis enggak ke tulang? Atau yang paling baru adalah PET CT scan. Ini kita lihat di situ bagaimana dia menjalar ke tempat-tempat tertentu. Nah, bagaimana stadiumnya? Kalau stadium 0 ini masih namanya karsinoma in situ namanya. Dia belum menembus dinding kelenjar payudara. Jadi obatnya hanya dioperasi saja, hanya operasi. Tapi ada juga stadium 1, di mana dia sudah pecah, sudah menembus dinding. Tadi kita kan pertama lihat kan kanker payudara dari kelenjar maupun tabungnya. Alveolus atau duktusnya. Duktusnya itu tabungnya. Ini tabungnya sudah pecah atau kelenjarnya sudah pecah. Namanya sudah invasif, tetapi diameternya masih kecil. Dan dia sudah mulai jalan. Kalau stadium 2, diameternya mulai besar. Dan kalau kita lihat, dia sudah mulai jalan ke beberapa kelenjar dan kelenjarnya sudah mulai lebih besar lagi.
Kalau stadium 3, nah ini mulai puting mulai masuk, mulai kelihatan kulit jeruk, mulai teraba kelenjar di ketiak. Ini namanya stadium 3. Dan kalau sudah stadium 4, berarti dia sudah menjalar ke paru-paru, sudah menjalar ke hati, sudah menjalar ke tulang, dan sudah menjalar ke otak. Dan pengobatan, selain melihat tadi kankernya pakai baju apa, celana atau rok, dan seterusnya, juga dilihat dari stadium. Nanti ada algoritma bagaimana cara mengobati stadium 2 yang pakai rok misalnya. Stadium 4 yang pakai celana itu semua ada algoritmanya, yang itu adalah patokannya dengan NCCN adalah Guidelines Internasional. Nah, terapi, bagaimana terapi? Yaitu tadi terapi bisa lokal, yaitu di bedah, yaitu tumornya diambil, kemudian diradiasi, terus ini lokal, ini juga lokal, tapi juga bisa terapi yang ke seluruh tubuh. Contohnya terapi hormon. Ini sebenarnya bukan dikasih hormon, tapi dikasih anti hormon. Karena penyebabnya adalah hormon estrogen yang betul-betul nampak bahwa hormon itulah yang pegang peranan terjadinya kanker payudara. Dia muncul ke permukaan dari bentuk ERPR positif, estrogen reseptor positif, progesteron reseptor positif. Maka dia harus dikasih anti hormon. Ada juga obatnya namanya kemoterapi, ada juga obat namanya terapi target. Terapi target itu disuntikkan bersama-sama dengan kemoterapi. Tapi ada juga yang diminum terapi target itu, ya. Dan terapinya nomor 2 adalah bedah. Jadi ada operasi yang kuratif, ini tentu pada stadium dini. Tapi kalau stadium 4 kok masih dioperasi? Masih, namanya operasi paliatif. Terus kok belum jadi kanker, kok udah operasi? Bisa, namanya operasi preventif, pencegahan seperti Angelina Jolie. Namanya operasi preventif. Kemudian ada juga operasi diagnostik. Jadi dia ngambil tumornya saja. Karena ragu-ragu, ini tumor kanker apa bukan, ayo kita biopsi tumornya saja. Diambil untuk mendiagnosis ini kanker atau bukan. Ya. Dan ini tadi sudah dikatakan bahwa ada radioterapi. Radioterapi ini kalau untuk payudara radioterapinya eksternal. Jadi sumbernya dari luar tubuh untuk ke ini contohnya untuk CA cervix, tapi sebenarnya ini kalau payudara ya alatnya diarahkan pada payudaranya. Radiasinya dari luar tubuh. Ada lagi radiasi internal, yaitu alatnya dimasukkan ke dalam tubuh, tapi bukan buat kanker payudara. Dan kemoterapi kita lihat efek samping kemoterapi ini bisa gundul, ya, dia dimasukkan ke dalam tubuh melalui infus, dia bisa masuk ke dalam kankernya maupun ke organ-organ di mana dia menjalar. Misalnya dia sudah ke paru, ini juga bekerja untuk yang di paru-paru. Misalnya di payudara, ini juga bekerja untuk yang di payudara. Jadi dia membunuh kanker yang ada di paru dan yang sedang dalam sirkulasi. Ini efek sampingnya kita lihat bisa sampai gundul seperti ini. Tapi kita bisa sarankan untuk pakai wig. Kemudian bisa sariawan, tapi kita ada obatnya, ini juga sariawan seperti ini. Kuku menjadi hitam, terkelupas, ya. Kemudian bisa plebitis, bekas infeksi, bisa gagal ginjal, bisa nyeri otot, bisa steril, menopause, bisa diare, mual, muntah, dan seterusnya. Tapi ini semua dapat diatasi dan ini semua hanya sementara. Yang akan hilang nanti setelah selesai pengobatan. Dan ini berbagai macam obat anti hormonal, ada yang namanya tamoxifen, aromatase inhibitor yang bekerjanya di berbagai tempat. Yang tamoxifen ini memblok jangan sampai hormon itu masuk lagi ke dalam tubuh.
yang aromatase inhibitor memblok supaya hormonnya tidak terjadi, dan fulvestrant memblok supaya tidak ada kendaraan bagi hormon ini untuk masuk. Jadi pengobatan ini pun, anti hormon pun juga bermacam-macam cara kerja. Dan kalau terapi target itu bisa kita gambarkan seperti ini. Pada sel normal harus ada reseptor ini untuk pertumbuhan yang normal. Tetapi pada kanker seringkali tumbuhnya abnormal, beratus-ratus, beribu-ribu ada di permukaan, yang ini akan menyebabkan terjadinya kanker. Oleh karena itu kita harus memberikan terapi target, memblok. Jangan sampai ini terus memberikan sinyal ke bawah, ayo berkembang lagi, ayo berkembang lagi. Padahal seharusnya cuma 1 kali. Dia kasih informasi 5 kali, ya sudah 5 kali berkembang. Baru segini sudah 5 kali mempunyai keturunan. Kalau ini enggak kan 1. Jadi ini harus diblok. Ini harus diblok supaya tidak terjadi lagi misinformasi sehingga sel itu berkembang biak. Kalau ada lagi namanya imunoterapi, bekerja untuk menguatkan sel tubuh kita untuk bekerja. Tidak lagi melalui operasi, radiasi, atau kemo yang langsung membunuh sel kanker, tapi imunoterapi menguatkan sel tubuh. Bagaimana angka harapan? Tergantung stadiumnya. Kalau stadium dini ya bagus harapannya. Dan kalau ketahuan stadium lanjut tentu harapannya tidak terlalu baik. Oleh karena itu perlu upaya screening dan deteksi dini. Dan bagaimana mencegah kanker? Nomor 1, deteksi dini harus digalakkan. Apa sih deteksi dini itu? Deteksi dini yaitu serangkaian pemeriksaan pada orang sehat. Jadi kalau sudah punya gejala, bukan deteksi dini itu, namanya kontrol. Tapi kalau betul nggak ada keluhan, namanya deteksi dini. Di luar negeri, mamografi itu ada di mall-mall. Setiap orang, di Eropa maksudnya ya, sama Amerika, setiap orang bisa kapan saja ke tempat itu untuk mamografi melihat. Karena apa? Karena kalau diketahui lebih dini, pengobatan lebih berhasil, lebih murah, lebih pendek, dan kualitas hidup lebih baik. Inilah keuntungan yang harus kita raih bersama-sama. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon sekali pada adik-adik bidan untuk selain memeriksa bawah, juga periksalah yang atas payudaranya. Siapa tahu ada yang menemukan benjolan, sehingga ini termasuk salah satu dari deteksi dini. Siapa yang deteksi dini? Seluruh golongan masyarakat. Siapa saja, saya juga deteksi dini. Mbak-mbak bidan juga harus. Apalagi yang risiko tinggi, misalnya ibunya kanker atau sepupunya kanker, apalagi dia harus. Apalagi yang tidak menyusui dan seterusnya. Di mana? Boleh di tempat praktek mbak bidan, adik bidan boleh, di rumah sakit boleh, di klinik, di puskesmas, di mana saja boleh. Dan pemeriksaannya ada yang sadari atau periksa payudara sendiri, dan sardanis, pemeriksaan payudara klinis. Ini oleh yang petugas kesehatan. Tujuannya untuk menemukan benjolan sedini mungkin. Sekecil apapun benjolan, segera konsultasikan ke dokter sebelum dia berkembang. Dan bagaimana USG bisa untuk semua umur? Ada yang 24 tahun, mau di USG boleh. Silahkan setahun sekali. Kenapa sayangku? Karena mamaku kanker, Bu Dokter, boleh. Nenekku kanker, ya udah boleh. Ayo kita sebulan sekali, setahun sekali kita periksa pada hari ke-7 sampai 10 siklus haid di fasilitas kesehatan. Ini adalah gambaran USG yang tidak baik, di mana dindingnya bergerigi dan di dalamnya ada tumor. Di dalamnya bukan cairan atau kista, tapi di dalamnya adalah tumor. Dan tumor itu bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Oleh karena itu segeralah lapor ke dokter terdekat atau langsung ke dokter bedah. Mamografi ini, kalau mamografi harus di atas 35 tahun. Sedikit nyeri, tapi ini harus disampaikan pada calon pasien. Juga sama, hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi, ya. Dan ini
Ternyata umur 30 kita sudah harus mulai melakukan deteksi dini. Dan dilakukan setiap tahun, terutama setelah umur 40. Dan setelah 75 jangan, harus terus dikontinu karena usia kan makin tua sekarang. Orang-orang banyak yang berusia 80-90 tahun. Dan makin tua usia kan risiko makin tinggi. Jadi teruslah untuk deteksi dini. Tadi bagaimana cara mencegah? Nomor 1, deteksi dini. Nomor 2, mengubah kebiasaan hidup. Apa yang diubah? Ini loh biasa kebiasaan makan di luar ini, apalagi anak kecil ini, jangan terlalu sering. Boleh sekali-sekali. Karena makanan ini mengandung banyak lemak. Boleh untuk kesenangan, boleh, jangan dilarang, tapi jangan terlalu sering. Kalau makan di rumah, ya wis lah makan di rumah, tapi semua dibeli. Pizza dibeli, burger dibeli, es coklat dibeli, Coca-Cola dibeli lah. Jangan banyak-banyak. Hindari tinggi lemak dan kalori. Dan banyaklah makan sayur dan buah-buahan. Sayurnya 3 kali, buah-buahannya 1 kali. Atau sayurnya 2 kali, buah-buahannya 2 kali. Kalau bisa 5 atau 5 a day. 5 kali sehari ada sayur, ada buah dengan kombinasi yang apapun boleh. Ini penting dan di luar negeri sudah merupakan satu aksioma 5 a day, it is a must. 5 kali sehari harus makan sayur dan buah. Hindari menjadi gemuk seperti ini. Ini kalau ini kebangetan lah. Pokoknya hindari seperti ini. Gemuk karena di bawah kulitnya ada lemak yang menyebabkan hormon-hormon tidak baik. Berikutnya adalah olahraga 5 kali seminggu. Tadi kita mengenal 5 a day, sekarang 5 a week. 5 kali seminggu berolahraga. Baik yang muda maupun yang tua. Harus berolahraga semampunya. Dan hindari kehidupan malam yang penuh dengan alkohol, penuh dengan rokok, hindari. Ya. Dan jangan terlalu sibuk, jangan terlalu stres. Semua bisnis diterima. Ayo proyek ini, yo, iki, yo, kabeh, yo, jangan. Kita harus tahu kapan kita harus mengatakan tidak. Mohon maaf ya, aku nggak ikut reunian dulu ya, dan seterusnya. Jangan lupa mengatakan tidak. Jangan takut mengatakan tidak dengan sopan dan baik ya. Dan ini penting, adik-adik bidan sekalian. Seringlah menyendiri, bersatu dengan alam. Di tempat yang kamu merasa tenang, nyaman, di mana kamu merasa menurun semua stresor yang ada. Dan disitulah imun sistemmu akan meningkat. Atau rekreasi bersama teman-teman, ayo kemana yuk, lari bersama-sama, ketawa bersama-sama, ini imun sistemmu juga akan naik. Jangan mikir kerjaan terus, jangan mikir kehidupan yang gak enak, ayo kita bisnis. Dan yang terakhir adalah memperbanyak ibadah. Mendekatkan diri pada Tuhan, kembali bertanya, Tuhan terima kasih, berterima kasih atas apa yang diberikan, apapun itu, walaupun hanya sedikit rezeki, terima kasih pada kesehatan dan kebahagiaan. Baik, kesimpulan saya adalah kanker payudara merupakan kanker terbanyak pada wanita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Angka harapan hidup lebih panjang apabila diketahui pada stadium dini. Terapinya adalah operasi, radiasi, hemoterapi, hormonal terapi, dan imunoterapi. Dan yang paling penting adalah pencegahan, yang 10 tadi sangat penting, dan deteksi dini juga sangat penting untuk mencegah kanker atau mencegah kanker yang sudah ada untuk kamu kembali.